Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Untuk bacaan jurnal kamu, percintaannya kamu, serta finansial dan kesehatan ya. Tapi ingat ya buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya, fokus kepada kartu ini. Bayangkan energi kamu yang akan muncul di bulan September. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ada The Tower. Nah, The Tower ini melambangkan sebuah energi yang hancur gitu ya. Energi yang benar-benar membuat kita terluka, kecewa. Tapi ada juga sih yang merasakan kebahagiaan dengan adanya The Tower gitu ya. Kita coba ambil lagi 3 kartu untuk oracle di sini. Apakah yang akan terbaca tentang bacaan general kamu di sini? Ya. Ya. Ada state storm. Nah, di sini kamu akan benar-benar kayak akan memperhatikan tentang diri kamu, tentang kehidupan kamu di sini. Kamu akan fokus kepada diri kamu sini, kepada harga diri yang kamu miliki gitu ya. Ini juga ada indecision, ada perseverance ya. Oke. Nah, teman-temanku, di bacaan general kamu ini terbaca ya ada bisa jadi ya ada kehancuran di dalam hidup kamu. Ini bisa jadi sudah terjadi, bisa jadi akan terjadi ya. Tetapi aku melihat kamu akan merasa adanya keberuntungan. Ya mungkin tepatnya ini kita akan coba ambil temanya itu uh, kehancuran yang membawa berkah gitu ya. Karena di sini ada sebuah tujuan hidup. Ini ada kegigihan. Ini devis ini adalah gambaran keberuntungan ya. Dan kamu di sini akan lebih fokus lagi kepada visi dan misi yang harus kamu wujudkan gitu loh. Ataupun impian kamu. Jadi di sini The Tower ini sebenarnya ada satu kehancuran yang terjadi. Bisa jadi dalam percintaan kamu atau dalam masalah finansialnya kamu. Ada hubungan cinta yang sudah kamu bangun sejak lama. Tapi tahu-tahu harus kandas, hancur, ya, melepaskan, saling meninggalkan atau saling menyakiti gitu ya. Nah, di sini tapi pada akhirnya ini kan sudah ada yang berakhir ya. Bisa jadi juga tentang pekerjaan, di mana kamu sudah tidak nyaman di dalam satu pekerjaan, di dalam satu perusahaan gitu ya. Terlalu banyak orang yang toksik. Ya mungkin saatnya lah, saat ini kamu untuk mencoba meninggalkan, mencoba meyakinkan diri kamu, apakah ini jalan yang terbaik yang harus aku lakukan gitu loh. Jadi seperti memang ada keraguan, pasti. Pasti ada keraguan karena secara mungkin kamu yang bekerja sudah sejak lama, terkadang memang kita ada kejenuhan kita, ada kebosanan ya dalam diri kita. Tapi apakah itu bisa kita jadikan alasan untuk kita bertahan atau untuk kita meninggalkan? Di situ kamu harus bisa berpikir, ya. Ternyata memang di balik semua masalah yang ada ini, di balik kehancuran yang ada ini gitu ya, kamu akan mengalami satu keberuntungan. Bahkan kamu nantinya akan berterima kasih kepada masalah yang saat ini kamu hadapi. Karena nantinya di bulan September, ya mungkin kamu akan merasa kayak beruntung banget ya dengan kegigihan kamu, dengan apa ya, dengan powernya kamu, dengan kamu sudah melepaskan, ternyata itu adalah awal baru bagi kamu. Itu adalah fase baru bagi kamu. Oke? Jadi intinya itu sebenarnya apapun yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita terima gitu ya, ya syukuri. Walaupun itu akan menyakitkan, walaupun kenyataan itu pahit gitu ya.
Tapi jika kita benar-benar kayak berpikir positif, oh mungkin saja misalnya terungkap nih seseorang yang dekat dengan kamu, dia punya orang ketiga atau dia orang yang toksik, ya kamu harus bersyukur ternyata Tuhan apa ya kayak memisahkan kamu, menjauhkan kamu dari orang-orang yang toksik. Ya, bukan arti kata Tuhan tidak sayang sama kamu gitu loh, dengan melepaskan atau membuktikan bahwa orang itu tidak baik buat kamu, enggak. Justru jika kita berpikir positif, "Oh, Tuhan sayang sama aku dijauhi dari orang-orang ini," gitu loh. Jadi jangan kamu merasa kayak meratapi, jangan kamu kayak ngerasa, "Ah, Tuhan nggak sayang sama aku nih, padahal aku baru jadian nih," gitu ya. "Kok Tuhan sudah memisahkan aku dengan dia?" Gitu ya. Atau bisa jadi, "Oh, aku sudah capek-capek nih mencari pekerjaan ini, tahu-tahu ya aku ketemu dengan pekerjaan seperti ini," gitu loh. Kamu jangan merasa ya sedih gitu loh, justru kamu harus bersyukur, dengan begitu akhirnya fase baru akan segera kamu mulai. Ya mungkin nantinya kamu akan menemukan yang terbaik, atau nantinya kamu akan merasakan ada cinta yang benar-benar tulus ya, atau pekerjaannya mungkin lebih baik gitu ya, atau kehidupan yang mungkin akan stabil, ya. Kita akan coba lihat dari segi percintaan dulu di sini, oke? Bagaimana dari segi percintaan kamu yang terbaca? Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Karena di sini memang percintaan kamu sepertinya ada yang membatasi. Ya, percintaan kamu ada yang benar-benar kayak membuat kamu merasa, "Oh, ini masalah," gitu loh. Oke. Aku juga melihat beberapa dari kamu memang, hubungan kami itu kayak kusut banget gitu, kayak kaset kusut gitu, kayak nggak ketemu jalan keluarnya. Padahal memang ada cinta, tapi, antara kamu dengan dia itu sepertinya ini ada taking a chance, seperti ingin membuat perubahan. Aku ada cinta sih sama dia, tapi kalau memang aku merasa disakiti, aku merasa hubungan ini suka on off, atau aku merasa kayak dimanfaatkan, ya aku merasa nggak nyaman, ya udah kamu tinggalin gitu loh. Karena buatlah perubahan pada hidup kamu, buatlah perubahan pada cinta kamu, ya semoga aja di bulan September ini, kamu menemukan perubahan itu. Nah ini ada key on a ring. Ya kamu akan menemukan banyak solusi dari masalah yang kamu hadapi, ya. Jadi benar-benar kayak, ini adalah satu hal yang membuat aku harus memilih, walaupun terkadang sulit ya mengambil keputusan, tapi mau tidak mau kamu harus tetap mengambil keputusan, apa yang harus kamu lakukan. Karena jika bertahan sakit, mungkin meninggalkan sulit, ya itu kan sulit ya, sulit banget gitu loh. Sekarang kamu coba pikir, eee, apa yang harus kamu pertahankan di sini? Apakah kamu mendapatkan keuntungan? Apakah kamu di sini merasa nyaman? Atau kamu merasa bahagia dengan hubungan ini? Ya, kalau tidak, ya salah satunya jalan ya coba tarik diri kamu dari hubungan itu. Ya, cintai diri kamu, coba self love dulu. Mungkin batasi dulu, mungkin pertemuan antara kamu dengan dia, mungkin perhatian-perhatian itu coba dia batasi dulu gitu loh. Ya, karena seseorang ini mungkin bisa jadi dia seperti mencari manfaat dari kamu. Makanya di sini aku melihat ada hubungan sudah sejak lama tapi harus hancur. Karena tidak adanya suatu keseimbangan dalam hubungan ini, tidak ada suatu, apa ya, kayak kasih sayang yang tulus di sini. Semua hanya mementingkan diri sendiri, ya. Terutama mungkin dia gitu loh, dia itu kayak mementingkan diri dia sendiri. Dia jika ada perlunya ya datang ke kamu, ya. Tapi di saat kamu butuh dia, dia nggak pernah ada gitu loh. Apakah itu yang harus kamu pertahankan? Sekarang mungkin kamu mencoba untuk mempertahankan dengan mencari alasan, "Oh di sisi lain dia baik kok orangnya, dia begini, dia begitu." Coba kamu catat berapa banyak hal-hal yang menyakitkan kamu oleh ulahnya dia, atau berapa banyak hal-hal yang menyenangkan. Bandingkan, lebih banyak mana? Apakah hal yang menyenangkan, apakah hal yang menyakitkan? Kalau hal menyakitkan otomatis dia bukan yang terbaik buat kamu, ya. Karena di sini kamu menemukan solusi. Solusi ini banyak sih, solusi yang kamu dapatkan di sini, tapi itu semua tergantung kepada kamu. Ya, kamu yang menjalankan hubungan ini, kamu yang mungkin merasakan rasa sakitnya gitu ya. Kita sebagai reader tarot ya mungkin lebih menyarankan saja dari kartu yang sudah muncul ini. Banyak banyak ya, banyak pilihan buat kamu, tergantung kamu mau milih yang mana. Sementara memang di sini kamu ingin membuat perubahan. Nah, kalau jika kamu ingin membuat perubahan, yakinkan diri kamu bahwasanya perubahan itu pasti akan bisa terjadi gitu loh, ya. Nah, kamu di sini akan menjadi seseorang yang mandiri. Arti kata kamu siap untuk meninggalkan dia.
Jadi ini solusi, salah satu solusi yang mungkin ada beberapa dari kamu yang melakukan ini nantinya. Tapi semua itu kembali kepada kamu, ya. Karena kamu tidak mau lagi hubungan ini kayak diracuni ataupun ada yang membatasi, ya. Ini adalah hubungan yang kayak ya toksik gitu ya, toksik banget. Ya, mungkin bisa jadi ada orang ketiga di antara kamu dengan dia. Di sini kamu akan menyadari, ya akan menyadari. Makanya di sini ada the tower. Terkadang ya ada hubungan sudah sejak lama berjalan, tapi tahu-tahu harus kandas dengan hadirnya orang ketiga. Mungkin ada kebosanan, ada kejenuhan. Di situ terkadang di saat kita merasa pasti kan ada kejenuhan di dalam hubungan kita, apalagi sudah menikah bertahun-tahun. Makanya kebanyakan ya orang yang sudah menikah bertahun-tahun akhirnya berpisah juga. Karena apa? Karena tidak adanya saling pengertian, tidak adanya saling mengingatkan, atau tidak adanya ya mungkin kesepakatan begitu loh. Sering terjadi miskomunikasi antara kamu dengan dia. Makanya di sini kamu merasa sebelum itu terjadi nantinya, mungkin lebih baik saat ini. Jadi kamu ngerasa seperti ini, ya. Karena terlalu banyak yang membatasi. Jadi kalau terlalu banyak yang membatasi, ya udah. Salah satu jalan ya untuk mungkin beberapa dari kamu lebih meninggalkan di sini. Karena sampai kapanpun hubungan ini tetap akan ada masalah. Walaupun udah kita bangun, karena pondasinya yang nggak kuat di sini, gitu loh. Ya, pondasinya nggak kuat. Oke, kita akan coba lihat apa yang dia katakan saat ini dalam hatinya. Apa yang ingin dia ungkapkan. Oke, apa yang ingin dia ungkapkan di sini? Teman-temanku, apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Ya. Nah, di sini memang dia I can even look at you right now. Ya, dia itu seperti tidak bisa melihat kamu setiap saat. Ya, bisa jadi seseorang ini mungkin dia mencari pembelaan ya dari masalah yang dihadapi. Mungkin kamu sudah mengatakan, aku ingin meninggalkan kamu. Jadi dia mungkin merasa, oh aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu mungkin ya. Nah di sini dia juga mengatakan, you make my heart full. Dia juga mengatakan, kamu membuat hati aku full gitu, penuh dengan rasa cinta, rasa sayang. Nah, apakah ini hanya sebuah gurauan dia aja atau sebuah pembenaran dari dirinya atau memang ini kejujuran dalam hatinya? Ya, kamu akan merasakan. Kalau memang dia sudah berubah, bisa berubah, ya nggak ada salahnya kalau kamu memperbaikinya, mempertahankannya, ya. Kalau memang ini dalam hatinya. I dream about you a lot. Dan dia bermimpi tentang kita, ya. Dia sangat-sangat berharap ya kita berdua itu bisa bersama. Mungkin itu. Tetapi di sisi lain dia juga I imagine you naked. Dia selalu berhayal di saat kamu mungkin berada dalam keadaan bagaimana gitu ya. Nah, di sini dia kayak punya fantasi juga terhadap kamu. Dia juga punya gairah gitu loh, ya. Di sini juga ada lie awake thinking about our future. Nah, saat ini kenapa dia baru sekarang, baru memikirkan tentang masa depan kita. Dulu kemana aja? Itu yang membuat kamu kayak mikir. Bisa jadi kata hatinya ini muncul setelah kamu dengan dia saling meninggalkan. Atau kamu sudah meninggalkan dia. Ternyata dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Ternyata dia galau tanpa kamu. Ya, sehingga membuat segala cara dia lakukan untuk bisa memperbaiki semua ini. Namun pada akhirnya bisa jadi ujung-ujungnya hancur juga gitu loh. Karena mungkin kamu sudah sering ya memaafkan dia dari segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan dia atau kesalahan-kesalahan ya. Karena ada pola berulang yang mungkin terjadi dalam hubungan kamu dengan dia. Ya. Dan pada akhirnya ya kamu udah finally kamu kayak udah deh, aku pengen menarik diri dari hubungan ini. Aku pengen self love. Aku pengen bahagiakan diri aku dulu gitu. Kalaupun kita ketemu pasti itu jodoh gitu. Kalaupun kita nggak ketemu arti kata kita nggak jodoh. Nah jadi kamu simple aja berpikir saat ini. Jadi kamu nggak mau berpikir berat-berat, itu nggak mau kamu. Oke? Nah kita akan coba lihat dari segi finansial ya dan kesehatan kamu di sini. Kita akan coba cek. Jadi itu dari segi percintaan kamu. Mungkin kamu harus lebih menentukan sikap ya, lebih menentukan sikap untuk segala hal yang terjadi nantinya di bulan September. Ya. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio.
Aries, Leo, Sagi. Ada di Imperial, ada Aries, Leo, Sagi lagi. Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, di sini aku melihat kalau dari segi pekerjaan sepertinya aman-aman saja ya kamu di sini. Ya, mungkin saja bagi kamu yang sudah punya jabatan, ya mungkin ya di mana kamu akhirnya menduduki sebuah jabatan yang sudah lama kamu harapkan. Jika kamu punya karir ya, karir kamu akan meningkat di sini. Kamu akan merasa bahagia. Ya mungkin saja di saat kamu sudah sukses ya, di saat kamu sudah sukses, banyak orang yang akan datang kepada kamu. Ya. Di sini aku juga melihat ada Four of Wands. Ya, banyak akhirnya orang ingin mendekat ke kamu. Dan ada juga seseorang itu mungkin akan benar-benar kayak ingin menikah bersama dengan kamu. Ya, ini ada juga hubungannya dengan finansial. Karena melihat kamu sudah mapan, kamu sudah sukses gitu loh. Jadi kalau kita sukses itu pasti banyak orang yang mau. Tapi ingat, harus selektif. Terkadang orang yang menginginkan kita, itu dia memanfaatkan. Atau dia hanya mencari suatu kesenangan saja. Atau dia mencari pelarian begitu ya. Ini. Tapi aku merasakan ya, kalau dari segi cinta ini oke banget ya. Dari segi cinta jika seseorang ini sudah berubah, ya mungkin kata-kata yang dia pakai ini benar-benar kayak tulus. Tulus banget. Ya mungkin dengan begini akhirnya kamu bersemangat lagi untuk bisa berjuang dalam segi finansial, dalam bekerja ya. Karena ada juga sih beberapa dari kamu lebih lebih untuk fokus kepada pekerjaan. Nah, dengan begitu akhirnya dengan mudah kamu menemukan seseorang ya. Bisa jadi kamu kembali dengan seseorang di masa lalu atau kamu orang baru, atau kamu yang saat ini sudah memiliki suatu pasangan ya, emang walaupun sering berkonflik tapi baikan lagi dan akhirnya mungkin dia berubah di sini. Dia bisa berubah. Dengan perubahan dia ini membuat kamu makin bersemangat. Kamu makin bergairah gitu loh. Ya, ada Queen of Swords. Nah, ini juga suatu pemikiran yang cukup matang di sini yang membuat kamu akhirnya bisa mencapai apapun yang menjadi tujuan kamu. Oke, kamu selalu berjuang, kamu selalu berusaha, kamu tidak hanya duduk diam saja, menunggu satu keajaiban, tapi kamu menjemput keajaiban itu. Kesepian kamu akan berakhir di sini. Ya. Intinya ya bagi kamu yang merasa kayak punya penyakit, semoga aja di bulan September itu pelan-pelan mungkin akan sembuh. Jika kamu punya masalah, semoga aja di bulan September kamu akan menemukan solusi, ya. Karena di sini juga ada Prince of Wands, ada take action dari semua hal-hal yang sudah kamu planningkan di sini. Jadi apapun itu planningnya, rencananya ya, atau manifestnya kamu, ini akan bisa kamu wujudkan. Karena kamu juga di sini terlihat ada sebuah kekuatan, ya, yang benar-benar akan membimbing kamu, menuntun kamu kepada suatu keadaan yang stabil di sini. Oke? Nah, walaupun di sini memang ada kegalauan, mungkin ada juga sih beberapa dari kamu yang mengalami suatu penyakit, tapi semoga aja akan bisa sembuh ya. Jika kamu benar-benar selalu berpikir positif, melakukan hal yang positif gitu ya. Karena di sini juga aku juga melihat ada kebahagiaan sih. Seseorang ini mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu untuk bisa menyembuhkan penyakit yang kamu alami atau apa gitu ya. Oke? Nah, buat teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.